大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 希望大家一切都顺利身体健康ya. Semoga teman-teman semuanya dilancarkan dan juga sehat selalu. 大家都用餐了吗？ teman-teman sudah pada sarapan? Oke ya, sambil saya share dulu bahan untuk hari ini, teman-teman boleh berinteraksi lewat chat ya. Oke, 我们看一下我们最后一次是到哪了。Kita coba lihat ya. Terakhir kita sudah sampai di mana? 最后是我们到了那个拼音，对吗？应该是到这边。Harusnya sampai bagian sini ya teman-teman ya. Halaman 49, benar nggak? Nanti teman-teman coba lihat. Sambil saya lihat teman-teman yang chat yang sudah hadir pagi ini ada Ibu Khadijah ya. Jadi 早上好老师班长. Oke, ketikan pinnya sudah benar semua ya. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, baik. Terus ada Cilina ya, 清楚. Oke, ketikannya juga sudah benar. Pak Utomo ting tau. Terbalik Pak. Jadi ting yang pakai T, tau yang pakai D ya. Jadi terbalik Pak, D sama T-nya. Ting tau. Ting jadi T, T-I-N-G, terus tau pakai D-A-O ya. Terbalik antara D dan T. Baik, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ada Cilina ya, 早上好老师，早上好. Ada Pak Johannes ya, tuh ya, halaman 49. Terakhir kita bahas tentang special case ya, special case di mana saya bahas di atasnya ya sebelum masuk ke bahan ini. Dan ini teman-teman nggak perlu pusing-pusing ya, jadi kita langsung review yang terakhir kali di mana saya bahas tentang mungkin nanti di beberapa kurikulum teman-teman ketemu, oh konsonan itu ternyata ada Y dan W gitu ya. Nah, di situ teman-teman tidak perlu bingung, kok ada tambahan konsonan ya. Jadi yang pasti teman-teman tahu bahwa Y dan W itu adalah convert ya. Jadi hasil convert dari vokal yang dia kalau mau jadi pinyin tidak bisa berdiri sendiri di depan. Vokal apa itu? Jadi I berubah jadi Y, terus U itu berubah jadi W, sama U kita ada satu ya. U mulutnya setengah bulat, itu berubah jadi Y, ditambahkan Y gitu ya. Jadi misalnya Y, dia tulisan Y-U-E, tapi U-nya itu sebenarnya tengahnya titik dua. Ya, jadi kemarin itu saya sudah bahas yang saya kotakin merah ini waktu bahas tentang cara baca dari konsonan dan vokal. Ya, teman-teman masih ingat? Ini saya remind kembali ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke teori. Ya, kalau teman-teman merasa, aduh kayaknya banyak banget ya, nggak apa-apa. Teori itu tidak perlu dihafalin ya, tapi perlu dipahamin aja bahwa oh ya saya tahu Laoshi pernah cerita bahwa Y dan W itu asalnya dari mana, cukup itu sudah oke gitu ya. Nah kalau untuk hafalan lengkapnya teman-teman kalau lupa menurut saya is oke. Yang penting bacanya gitu ya, bacanya bisa tepat. Oke, baik. Ada Bu Leni juga ya, sudah hadir ya. 老师好，我还没吃饭，我刚回家。今天老师好吗？谢谢 Ibu Leni, 我今天很好. Oke ya, kata Bu Leni dia baru pulang ke rumah ya. Kalimatnya sudah benar Bu. Dan ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Baik, 好，大家都用餐了是吧？OK 呀，sudah pada makan. 因为现在是10点了karena sekarang udah jam 10 juga. Baik, kita akan lanjut ke 声调. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di awal gelombang belum dapat pinyin terus dari konsonan vokal dan secara detailnya, ini lampiran semoga membantu teman-teman untuk lebih memahami lagi ya. Nah, kita akan bahas berikutnya yaitu nada. Jadi teman-teman kalau masih ingat bahwa komponen basic dari pinyin ada 3, yaitu konsonan, vokal,
dan juga intonasi atau nada. Kita sudah bahas 2 di pertemuan sebelumnya, yaitu konsonan dan vokal ya. Bahkan kita bahas sangat mendalam. Teman-teman boleh dengar ulang rekamannya di sesi sebelum-sebelumnya. Saya ingatnya 2 sesi ya. Yang hari Minggu ya teman-teman ya. Carinya 2 sesi yang sebelum ini bahasnya detail tentang konsonan dan vokal. Nah, hari ini saya masuk pada shengtiao. Sheng itu adalah bunyi, suara. Tiao itu adalah nada, ya. Jadi sheng tiao. Salah satu yang membuat orang horor tentang bahasa Mandarin adalah nadanya. Saya paham banget karena kalau bagi pemula yang baru dengar, seolah-olah semuanya sama gitu ya. Iya, wajar karena kita belum kenal, belum fasih, jadi wajar kalau merasa kok kayaknya sama semua ya. Itu nggak masalah ya, memang wajar. Jadi teman-teman memang perlu banyak mendengar saja. Akan berasa, oh iya ternyata nadanya beda. Terus ada horor juga yang diputarkan orang-orang bahwa beda nada, beda arti loh gitu ya. Itu film horor yang diputarkan di fenomena umum. Betul, memang benar bahwa beda nada, beda arti. Tapi nggak sehoror yang teman-teman bayangkan ya. Karena kalau saya terima cerita dari orang tuh kayaknya dia horor, nggak pengen belajar Mandarinnya karena nadanya bikin pusing. Jadi menurut saya itu film yang diputar, dijadikan horor ke pelajar. Kalau saya pribadi, saya mindsetin ke orang-orang bahwa iya memang dia spesial, berbeda sama bahasa Indonesia, tapi bisa dipelajari itu ya. Jadi begitu itu kan beda ya kita memberikan persepsi kepada orang yang mau kita kasih pemahaman. Jadi teman-teman dari sini pun nanti teman-teman udah paham tentang bahasa Mandarin, silakan memberikan persepsi yang bisa membantu orang yang mendengarkan Anda gitu ya. Jadi dengan secara sadar Anda mengkomunikasikan sesuatu itu apa ya, tidak menghororkan sesuatu ya, kayak gitu. Oke, baik. Jadi kita lanjut ke shengtiao ya. Ya, sudah ada juga ya Bu Nani sama Bu Ita yang sudah sapa kita di chat ya. 老师早上好，大家好. Oke ya, sama Bu Ita juga. 老师早上好. Ada Bu Irma juga yang sudah hadir ya. 没关系, nggak apa-apa. Baik, oke, saya lanjut ke shengtiao. Nah, teman-teman lihat di kotak ada 5 nada. Sebenarnya nada utama dalam bahasa Mandarin rata-rata 4 ya. Nada 5 itu adalah nada ringan yang dia banyakkan sebagai partikel pembantu gitu ya, partikel pembantu. Nah, kalau teman-teman tanya saya ini garis-garisnya apa ya? Ada 5, ada 3 ke 5, ada 2, 1, 4, terus ada 5 dan 1. Ini adalah tangga nada musik. Jadi ini saya ngambil dari sumber bukunya, dia bikinnya begitu. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman, udahlah nggak usah yang kayak gini, maka yang simpelnya adalah yang biasa saya praktekin ya. Jadi tanda nada itu dia persis ya. Nada 1, nada 2, nada 3, nada 4, dan nada 5 itu kosong. Oke. Nah, nada 1 itu selalu saya bilang perlu tarik sepanjang bahu. Ya, contoh kita ambil karakter misalnya ma gitu ya. Nah, jadi nada 1 itu kalau boleh disiplinnya itu tarik dan nadanya datar sepanjang bahu, dari bahu kiri ke bahu kanan ya. Nah, kayak gitu. Jadi ma, dia jangan pendek. Kenapa jangan pendek? Kalau pendek dia akan mirip ke nada 5 soalnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil mempraktekin nada, tangan teman-teman boleh bantu teman-teman juga sambil menghafalin tanda nadanya. Jadi nggak bakal kebalik ya. Oke, ma, ma. Kalau teman-teman lihat yang nada kedua, itu dia naik ke atas. Kalau saya bilang sih ya, istilah saya adalah naik terus gantung di atas, nggak turun gitu, gantung. Coba teman-teman dengerin ya. Ma, badan kita juga ikut sebenarnya naik. Itu akan memudahkan teman-teman ya. Jadi teman-teman praktek di tempat masing-masing. Saya contohin dan teman-teman bisa lihat video saya ya. Ma, bantu dengan tangan. Kalau nggak ngangkat ya. Jadi ma itu nada 2. Kaget.
O gitu ya, A. Nah, terus kalau yang ketiga, teman-teman juga bisa lihat tandanya kan kayak centang gitu ya. Jadi sebenarnya dia dari posisi dia turun dulu. Turun, baru diayun naik. Nah, persis banget sama tanda nadanya juga. Jadi, tanda nadanya sekalian mengingatkan kita bahwa, oh, cara tarik nadanya seperti apa. Menurut saya, ya apakah ini kebetulan atau memang sengaja didesain tandanya seperti itu, saya nggak tahu. Tapi teman-teman kalau perhatikan, tanda nadanya itu membantu kita mengingatkan bahwa, oh iya cara bacanya gini ya, gitu. Jadi nggak perlu dihafal sebenarnya, yang penting paham, oh ini. Jadi nada 3 itu adalah turun dulu teman-teman. Dari posisi dari posisi kita stay begini, terus dia turun dulu baru naik gitu ya. Contoh ya, ma. Benar nggak teman-teman? Teman-teman kalau di feeling dirasakan ma, dia turun baru naik. Jadi beda antara 2 dan 3 ya. Nah, nada 4 teman-teman bisa lihat dia tandanya begini, benar? Jadi dari posisi dia dihentakkan ke bawah, teman-teman ya. Jadi ma, ma gitu ya, ditekan. Nada 5 itu yang pendek dan ringan ya, ma. Ma. Makanya nada satunya jangan terlalu pendek teman-teman ya, sepanjang bahu. Oke, sekali lagi saya rasa ini sebenarnya pengulangan, tapi karena kita mereview, saya juga happy ya, saya punya banyak waktu bisa cerita sama teman-teman lebih ke segala sesuatu boleh nggak dihafal? Boleh. Boleh dihafal tapi dipahamin juga. Ya, menurut saya tanda nada ini entah sengaja mereka bikin karena memang sifat nadanya begitu, karena saya juga nggak pernah baca ya kenapa tanda nada bikin begitu, nggak pernah ada artikel itu. Cuma menurut saya dari tanda nadanya itu membantu sekali teman-teman ya, karena sama gitu ya. Jadi nada 1 itu datar, persis bentuknya begitu, nah sepanjang bahu ya. Ma, nada 2, ma, ini saya juga sama, saya dengan mudah bisa bantu dengan tangan naikin ke atas, gantung di atas ya. Ma, nada 3-nya dari posisi semula turun teman-teman ya. Ma, gitu ya. Turun baru naik centang gitu ya. Nah, kemudian yang nada keempat, ma gitu ya, ditekan. Nada 5-nya pendek, ma. Nada 3 ini dia biasanya baca mengikuti pengaruh dari huruf di sampingnya. Itu yang saya pernah baca di artikel ya teman-teman ya, bahwa nada 5 itu dia agak sedikit berubah-ubah, tapi pendek, selalu pendek dan ringan, makanya disebut nada 5. Makanya disebut qing sheng. Qing itu adalah ringan. Ini teman-teman. Qing ini adalah ringan ya. Jadi kenapa disebut dia ngikut? Karena dia nada ringan yang memang kita kalau lihat latihan tuh dia nggak ada ketentuan kan. Bahkan dia nggak ada tanda nada. Jadi dia memang selalu dipengaruhi sama yang depannya. Makanya teman-teman kalau mau nangkap kok nada 5 di sini sama nada 5 di sini agak beda ya Losia. Iya, karena dia dipengaruhi atau mendapatkan pengaruh dari huruf depannya. Itu masalah kebiasaan. Sering dengar, oh iya paham, tapi dia memang pendek kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya saya yang di kotak ini apa artinya gitu ya. Tiao lei. Tiao itu adalah nada. Tiao, sheng tiao de tiao yang di atas sama ya, tiao. Lei itu adalah jenis. Ini jenis. Jenis nada. Jadi jenis nada sebenarnya tadi udah jelasin, mungkin teman-teman penasaran ini dalam kotak ini apa ya gitu ya. Di yi sheng, di er sheng, di san sheng, di si sheng. Di i satu, di itu ke ya teman-teman, kalau udah ikut pelajaran pertama udah pasti tahu. Sheng dari sheng tiao. Oke. Sheng dari sheng tiao ya. Jadi di yi sheng nada 1, di er sheng nada 2. 第三声 nada 3, 第四声 nada 4. Nah, terus kemudian 调值. 值 ini adalah value. Sorry. Value itu harga atau nilai. Nah, ini yang saya sebut kalau teman-teman nggak terlalu paham, apalagi kayak saya juga, jujur saya nggak terlalu paham musik, jadi saya nggak bahasnya ke musik, tapi bagi teman-teman yang pemusik mungkin paham ya. Do, re, mi, fa, sol, 5 ya. Do, re, mi, fa, sol,
jadi dia datar di 5 gitu ya. Tapi jujur teman-teman, karena saya nggak menguasai musik, saya nggak bisa bahas banyak di situ ya. Tapi yang pasti saya bisa ajak teman-teman ke bawah, ke kotaknya saya, bahwa tandanya seperti itu, cara prakteknya yang tadi saya bahas ya. Oke, kemudian di bawah, jadi gini teman-teman, jujur nada ini dulu saya belajar diajarin gurunya, pokoknya kopas gitu ya, kopas caranya begitu. Nah, ketika saya bikin materi, saya kepikiran bagaimana ya bantu teman-teman tuh lebih mudah. Jadi saya benar-benar mencari berbagai sumber. Yang saya ketemu pertama yang kotak di atas, kemudian teman-teman bisa lihat halaman berikutnya. Ini juga saya ketemu dan menurut saya mungkin bagi sebagian orang itu bisa cocok. Artinya, oh ekspresi kayak gini bisa bantu gitu ya. Nah, silakan juga teman-teman ya. Tapi basically masih balik ke aturan yang tadi saya bilang ya. Sepanjang bahu, datar, itu nada 1. Terus nada 2-nya kaget gitu ya. What? Gitu ya. Jadi naik, tapi ya itu ya. Ya kalau misal teman-teman lebih cocok sama ini. Karena memang setiap orang berbeda-beda menurut saya ya. Jadi mana yang teman-teman cocok silakan ya. Terus eh kita lanjut ya. Jadi ini sebenarnya yang gambar-gambar cuma memudahkan teman-teman. Oh iya, langsung kayaknya saya cocok yang pakai bahasa Inggris. Silakan ya. Nah, kemudian saya tambahkan aturan pemberian tanda nada dalam Hanyu Pinyin. Sebenarnya itu juga pernah kita bahas. Nah, teman-teman ada kayak rumusan ya, rumusan yang teman-teman bisa pakai. Ini rumusannya ya. Jadi saya bacakan dulu. Tanda nada ditulis di atas vokal. Jadi tanda nada itu di dalam Hanyu Pinyin harus dituliskan di atas vokal. Itu aturan pertama. Nah, ketika ada beberapa vokal, nah inilah aturan berikutnya ya. Jadi vokal yang kita belajar dari A, O, E, I, U, Y, ini tidak boleh dibolak-balik teman-teman. Karena ini akan menjadi aturan untuk kasih tanda nada. Jadi jangan dibolak-balik. Ini rahasianya, kuncinya ya. Jadi dari A, O, E, I, U, Y. Teman-teman kalau lihat ke vokal, urutannya persis seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Bagian pertama, dia kasih tahu kita, yo a bu fang guo. Ini punya harusnya nada 2, teman-teman ya. Boleh bantu saya revisi. Karena fang nada 4 ya, kita udah belajar perubahan nada pu gitu ya. Nah, teman-teman boleh bantu revisi, saya lanjut dulu ya. Yo a bu fang guo. Yo a bu fang guo. Bu fang guo artinya tidak, bu itu tidak dilepaskan. Jadi intinya apa? Kalau ketemu pinyin yang ada a, pokoknya semua tanda ditaruh di a. Ya, karena A adalah urutan pertama seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ketemu pinyin yang ada misalnya pau, udah pasti taruhnya di mana teman-teman? Pau. Iya, sudah pasti taruhnya di A. Jadi ini aturan pertama ya. Yo A bu fang guo. Artinya kalau ada A tidak dilepaskan. Oke, lanjut ya. Kita lanjut aturan kedua. Mei a zhao o e. Mei artinya tidak ada ya. Seperti teman-teman bilang, 老师我还没用餐 belum gitu ya. Mei 就是没有 antara 还没 masih belum atau 没有 tidak ada. Nah, ini maksudnya 没有 a artinya tidak ada a, carilah o dan e gitu ya. Sama sesuai urutannya benar? Ya. 没有 a 找 o e contoh. Contohnya adalah misalnya kalau ini udah pasti di mana, teman-teman? Udah pasti di vokal, masih gampang ya. Cung, misalnya cung nada 1 udah pasti di vokal ya. Sebentar ya, saya pikir yang ada beberapa. Contohnya, hmm,
所以. Oke, 所以. Jadi kalau misal ketemu 所以, maka ditaruh di i-nya nada 3. A, O, E, I, U, Y. Berarti taruh di siapa yang duluan muncul? Jadi A, O, E, I, U, Y itu adalah urutan. Jadi teman-teman lihat, oh iya ya, berarti O di depannya si U. Sehingga taruhnya di O. Itu maksudnya. Ya, sampai di sini oke. Untuk aturan kedua, jadi kalau udah ketemu U sama O, nggak usah pusing, tinggal A, O, O. Ya berarti O. Gitu maksudnya ya. Itu untuk yang kedua. Nah, berikutnya, kalau misalnya ketemu, misalnya SUI, 随便. Apa itu 随便? 所以 itu maka ya, sorry, maka. Misalnya 随便, ada pernah dapat kosakata 随便? 所以 maka ya. Misalnya 随便. Masih ingat gak 随便? 变 nada 4. 随 berarti taruh di mana? 随便. Iya, taruh di i. Kenapa? Karena dari urutan i duluan, benar? Yes, ya, 随便. 随便. Ini sebenarnya udah masuk yang ketiga ya. Oke, saya bahas dulu yang ketiga. 随便 ini adalah terserah. Misalnya, oh mau makan apa? Terserah. 随便,随便,什么都可以 ya, apapun boleh. 什么都可以 ya, 随便. Baik, kita akan lanjut. Jadi urutan ini akan selalu dipakai. Tapi khusus yang ketiga ini, teman-teman saya bacain dulu ya. I, U, 并列标在后. I, U. Jadi kalau I dan U dan I gitu ya. 并列itu artinya mereka berbaris berbarengan. Itu namanya 并列. 标在后 selalu taruhnya di belakang. 标 itu artinya kasih tanda nada. 在后 di belakang. Contohnya gini. Jadi kalau dia cuma ada satu yang menyalahi aturan yaitu IU. Ya, IU itu dia tidak sesuai urutan ini, teman-teman. Nah, supaya teman-teman nggak pusing, mana yang menyalahi aturan, mana yang sesuai aturan, maka poin ketiga ini yang teman-teman pakai yaitu pokoknya ketemu IU atau UI, ya, pokoknya mereka itu berdampingan, IU ke, UI ke, saya selalu taruhnya di belakang. Ya, contoh. Kadang-kadang mau cari itu nggak ketemu gitu ya. Misalnya, Sui tadi udah. Misalnya, Xiu. Kalau menurut urutan, ini pertanyaan saya ya. Kalau menurut urutan dari A, O, E, I, U, Y, itu harusnya show tanda nadanya taruh di mana? Kalau menurut urutan. Harusnya taruh di I, benar? Ya. Berarti IU itu yang menyalahi aturan. Makanya muncullah yang ketiga ini untuk bantu teman-teman bahwa ketemu UI maupun IU, ini UI, ini IU, taruhnya di belakang. Berarti yang benar show, misalnya contoh nada 1 ya, show taruhnya di mana? Sesuai aturan ketiga yang benarnya. Harus taruh di U. Misalnya nada 1. Gitu teman-teman. Jadi pokoknya intinya saya nggak perlu tahu yang mana yang menyalahi aturan dan tidak daripada ribet, mendingan pakai patokan ketiga. UI, IU, taruh belakang. Itu maksudnya ya. IU 并列在并列标在后. 并列itu berbarengan maksudnya. 并列. Satu lagi misalnya tadi ada teman-teman bantu kita ya, Liana ya. Misalnya 球. 球 artinya apa? Bola misalnya. 球, nah ada berapa teman-teman? 球
球. Iya, 2. Taruhnya di mana, teman-teman? Taruhnya di U ya, nada 2. 再来. Misalnya mengejar. 追. Nada berapa, teman-teman? 追. Ya, nada 1. Taruhnya di mana? Taruhnya di I. Dapat ya, teman-teman ya. Jadi IU, UI, tidak usah pusing-pusing, taruh di belakang. Yang lainnya tetap ikutin aturan ini. A, O, E, I, U, Y. Yang lainnya taruh sesuai urutan. Hanya IU dan UI yang taruh di belakang. Bu Irma belum paham. Yang mana, Bu? Yang mana yang belum paham, Bu? Oh, jadi Bu gini aja. Pokoknya patokannya kalau ketemu yang ini namanya, sorry, ini penghapus ya. Ini namanya I dan U. Ini namanya U dan I. Sampai sini oke, Bu? Ya, oke. Nah, kalau ketemu IU ataupun UI, taruhnya di belakang. Tidak lihat lagi itu dia siapa. Tanda nadanya taruh di vokal belakang. Sampai sini oke? Taruhnya di vokal belakang. Mungkin tadi saya nggak pakai vokal ya, jadi bingung ya. Taruhnya di huruf vokal belakang. Ya, Bu Irma. Seperti itu ya. Jadi contoh satu lagi, misalnya jiu. Apa itu jiu? Misalnya jiu arak. Nah, jiu itu nada berapa, teman-teman? Jiu. Nada 3. Nah, kalau gitu taruh di mana, teman-teman? Jiu. Taruh di U ya. Pokoknya dia taruh di vokal belakang. Nah, saya kasih contoh lagi, misalnya cuy, 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 bertiup. Cuy, berarti taruh di cuy, ya taruh di I. Nada berapa, teman-teman? Cuy. Nada 1 ya. Cuy. Gitu maksudnya. Ya, sampai sini oke? Cukup jelas untuk aturan kasih tanda nada? Oke ya. Baik, kalau gitu saya lanjut lagi berikutnya. Ya, kita akan baca. Saya undang volunteer untuk baca ringkasan ya, ringkasan untuk latihan Hanyu Pinyin dari nomor 1 sampai nomor 16. Oh, cuy, oh yang ini ya. Cuy itu mengejar. Cuy. Ya, hurufnya begitu ya. Kayaknya kita belum dapat ya. Cuy, mengejar. Cuy. Kalau cuy bertiup atau meniup. Sorry. Cuy laju. Nah, ini meniup. Cuy. Kalau ini cuy Z bersih ya. Oh ya, kelas minggu belum sampai situ. Nggak apa-apa. Kalau kelas Jumat sudah ya, kita sudah lihat perbedaan Z dan C. Oke? Ya. Cuy meniup. Kalau cuy mengejar ya. Oke. 再来我们看一下51页 halaman 51. Baik. Masih ada yang konfirmasi untuk taruh tanda nada Ibu Ana. Berarti aturan untuk vokal I dan U, nada berapapun selalu nada ditaruh di vokal belakang, vokal terakhir. Begitu kan, Laushe? Iya, benar Bu Ana. Mau nada berapapun, ya.
Itu semua berlaku untuk nada 1 sampai nada 5. Nada 5 memang gak ada tanda ya, berarti 1 sampai nada 4. Jadi mau nada berapapun ikut aturan yang tadi, Bu. Yang ini ya. Harusnya masih gampang ya, aturannya nggak terlalu pusing ya, karena cuma ada 3 aturannya. Sebenarnya cuma 2, kalau teman-teman lihat ya. Jadi 1 sesuai urutan, 1 lagi IU sama UI, nggak usah pusing-pusing, taruh belakang. Sudah, itu yang simpelnya ya. Oke, tadi saya lihat ada pop-up chat yang panjang banget. Pak Andreas ya? Oke, baik. 改正我的故事. Baik, Pak Andreas. Boleh saya taruh dulu ya. Kita bahas pinyin dulu. Saya selesaikan bahan saya sampai halaman 52, baru mungkin saya bahas kalimatnya Bapak ya. Boleh ya Pak ya? Karena memang di luar dari materi kelas juga. Kalau memang masih pinyin seperti pertanyaan yang lain, saya bahas langsung ya Pak ya. Jadi biar nggak jumping. Tiba-tiba bahas pinyin, tiba-tiba bahas kalimat ya. Oke ya Pak, sebentar. Baik, saya undang volunteer untuk baca halaman 51, silakan. Yang mau jadi volunteer boleh tunjuk tangan. Baik, ada Ibu Katarina ya. Oke, Nin hao Ibu. 早上好，老师。正好Ibu. Silakan Ibu boleh bantu saya baca 1, 2, dan 3. OK，Oh, 我知道，ya, oke. 知 Nadanya itu 道，知道, 知道，道, nada 4, Bu. 道，Ya, 知道. 知道， Ya, itu nadanya yang benar ya. Tahu, mengetahui ya. Oke, baik. Yang kedua, Bu. 吃饭， Ya. Nah, ini kalau saya lihat ya, dia lebih kencang. Dorong aja ke depan, Bu. 吃饭. OK，Nah, 吃饭， yes, sudah dapat ya. Tinggal anginnya lebih kencang lagi. Jadi biar beda sama si ZHI ya. Nggak apa-apa. Ini kalau saya perhatikan kayaknya kita orang Indonesia agak kesulitan ya. Karena saya lihat yang baca itu benar-benar kesulitan yang angin. Jadi saya rasain apa yang saya lakukan tuh saya dorong pakai angin ya ke depan ya. 吃饭. 吃饭， Yes, ini udah dapat ya, makan ya, 吃饭. Oke, terakhir yang ketiga Bu, silakan. 老师， 很好，老师. Kalau ini nadanya sama pronunciation udah bagus ya. 谢谢您 Ibu Katarina, 谢 sudah 谢，bagus 谢谢 sekali 老 ya. 师，对不起，Bukan. 谢谢。没关系. Nggak apa-apa ya Bu. Sambil kita latihan sebenarnya malah muncul tips dari saya gitu ya. Caranya gimana ya gitu ya. Baik, kalau teman-teman benar semua malah saya nggak perlu harus kasih tips lagi ya. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya Ibu Tintin. Nin hao Ibu. Ya, oke. Bisa Bu? Saya sudah unmute. Oh, iya, Elsa. Ya, Nin hao Ibu. Kita akan baca nomor 4, 5, dan 6. Silakan. Oh. 呀，日很好，投资投资好自为 ，oke. C ini, jadi terus sama yang tadi Bu Katarina juga, ini dia pakai angin Bu. Oh. Jadi kalau angin mungkin lebih Hmm. gampangnya asumsinya adalah ada H, tapi H-nya bahasa Indonesia ya, 刺 自为 ya, 刺猬 ya. Kalau atas itu 投资投资 dia bersih gitu ya. Kalau yang bawah CI, yang C, asumsi angin atau tambahan H versinya bahasa Indonesia. Jadi 刺猬. 自为 Oke ya. Ibu cuman itu saja dorongan untuk anginnya, yang lainnya semua udah bagus ya. 谢谢您 Ibu 知道 Tin. 老师，谢谢。不客气，再见. Wah, sudah bagus ya. Cuman memang benar ya, kita karena nggak biasa kali yang ngomong yang ada angin ya. Jadi sehingga masih nggak keluar ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, lepas dorong, ada dorongan kalau baca yang ada pakai angin yang saya lingkari ya. Suwe itu landak. Teman-teman kalau arti mungkin saya nggak bahas ya, karena sudah punya di sampingnya. Baik, kita lanjut ke 789. Ada Ibu Cindra. Oke, Ibu Cindra, Nin hao.
你好，老师。 Oke, baik Ibu silakan 789. 丝绸对，丝绸很好，衣服衣服，衣服 衣服. Terus鱼 lanjut 9. 鱼 很好, nadanya sudah benar ya, pronunciasinya juga sudah bagus. 谢谢您, Ibu Cindra. 再见.谢谢老师，再见。客气, 再见 ya. Sudah bagus ya. Jadi丝绸 tadi nadanya juga sudah benar ya. 丝绸, 绸 nada 2. 衣服, fu-nya nada 5 teman-teman ya. Tidak ada tanda nada, jadi bacanya pendek dan ringan. Dia dipengaruhi sama si i. Ifu. Ifu, ya kan? Pendek dan ringan. Dan lanjut nomor 9, yu. Jadi ketemu, jadi teman-teman kalau masih ingat sesi sebelumnya bahwa saya bilang si yu vokal ini dia bisa langsung punya bunyi bahasa Mandarin. Cuman ini karena vokal, begitu dia mau jadi pinyin, perlu tambahkan y di depan. Makanya berubahlah jadi yu. Nada 2 misalnya ya. Jadi sehingga kenapa si YU itu nggak ada U titik 2 di atas, nggak ada. Karena dia memang adalah dari sini. Jadi nggak perlu titik 2 di atas, orang sudah tahu ya. Jadi bukan U tapi Y sebenarnya ya. Dia asalnya dari sini, terus ini nada 2 ya. Y nada 2. Oke. Nah, kita lanjut lagi berikutnya. 10, 11, 12 ya. Oke, ada Ibu Ana. Baik, Ibu Ana, Nin hao. 您好，老师。 Oke, Bu Ana silakan. 10, 11, 12. 乌韵 Oke, yun ada 2 ya, jadi gantung di atas. Yun. 乌云 Oke, yun. Terus 11, 夜 ye, tuh ye. 12, 夜 kalau 12, ye. Karena dia sebenarnya, kalau Ibu lihat ya, pokoknya, sorry, Y dan U, kalau ada Y dan U gitu ya, dia akan dibacanya ini. Jadi mulutnya bulat ya. 12 boleh sekali lagi, nada 4. Y. 月 Oke ya, saya pikir udah tutup speakernya. Oke, baik. Sudah benar, Y. 谢谢您, Ibu Ana. 再见. 谢谢老师。 Ya, baik, 不客气. Oke, baik, kita lanjut dulu sedikit penjelasan dari saya. Teman-teman, begitu sudah tahu penjelasan yang convert, sekarang menurut teman-teman, baca uyun itu tidak akan ada bunyi unsur W, benar nggak? Supaya tepat. Jadi sebenarnya bukan W, itu adalah cuman U, benar nggak teman-teman? Jadi uyun, U ini sebenarnya bunyinya cuman U. Cuma karena yang kemarin saya bilang dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia perlu tambahan W di depan, itu ya. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, orang yang dia bacanya dari pinyin benar-benar, itu ada bunyi bunyi W-nya, sehingga berasa kok kayaknya nggak cocok gitu ya, kayak nggak tepat. Nah, karena memang bukan W, bunyinya U saja sebenarnya. U, yun, U, yun. Dan sekali lagi, teman-teman kalau ingat cerita saya bahwa, oh, Y ini sebenarnya yang itu ya, antara I atau Y. Nah, tinggal teman-teman lihat, kalau dia YU, ini ternyata penghapus ya. Kalau dia YU, itu sebenarnya dari ini, teman-teman. Berarti Y tambah N, berarti Yun nada 1. Kalau ini nada 2. Yun, makanya mulutnya bulat gitu ya. Uyun, U itu artinya gelap, hitam. Uyun. Makanya kita ada burung gagak. Burung gagak warnanya hitam benar. Itu kita bilang uya. Burung gagak. Burung gagak tahu yang warna hitam? Warna bulunya hitam ya, burung gagak. Uya. Oke.
Baik, saya lanjut dulu. Tadi Ibu baca Uyun, terus Ye. Nah, pertanyaan saya teman-teman yang ikut sesi sebelumnya, penjelasan tentang convert, saya mau tanya, YE ini sebenarnya asli bunyinya adalah apa? Y. Ya, dari I dan E sebenarnya ya. Cuma kalau dia tulis pinyin, dia jadi YE. Makanya bunyi yang teman-teman dengar itu sebenarnya I dan E. Ya, Y, daun. Terus kalau Yue, yang tadi barusan ya, ada Uyun, ada Yue. Di mana pokoknya Y dan U itu adalah Y tambah E, Yue. Sekarang Yue nada 4 dibaca nada 4. Yue, bulan. Jadi baca Yue itu mulutnya bulat ya. Yue. Oke, baik kita lanjut 13 dan seterusnya ya sampai 16 ya. Tanggung. Saya minta tolong dibaca Ibu Feli. Ya, Nin hao Ibu. 老师早上好 早上好Ibu. Silakan 13. 因为 In way. 因为 In way. Oke, terus 因 Yun, mulutnya dibulatin dikit lagi, Bu. 因 Ya, itu sudah benar. Yun, 15. 圆 Ya, 圆圈 oke. Nadanya aja, pronunciasinya sudah mendekati, Bu. Ibu udah bulatin mulut. Yuan, xuan. 圆圈 Yes, yuan, xuan. Ya, oke. 16. 因 老因 Oke, Lao Ing ya, Lao Ing. Oke, 谢谢您 Ibu Feli sudah benar semua ya. Oke, 再见, 不客气 Ibu. Kita lihat dulu sedikit penjelasannya ya dari in way, in satu, way nada 4 ya. In way karena yun tadi kita udah baca ya, nada 2 di atas nomor 10 ada. Nah, sekarang kita ketemu lagi nada satunya di nomor 14. In itu adalah pusing ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh iya ya beda nada, beda arti ya, tapi Hanzi berbeda ya, huruf Mandarinnya juga berbeda. Nah, maka teman-teman begitu ketemu Y dan U, udah paham otomatis mulutnya harus bulat. Ya kan? Yun, nada 1. Yun tadi yang atas nada 2. Awan ya. Yun, tou kepala. Tou yun jadi pusing, kepalanya pusing ya. Kayak tadi saya baru minum obat ya, kepalanya berat. Oke ya, tou yun, nada 1 ya. Oke, lanjut 15. Yuan. Nah, sama teman-teman. Kalau sudah hafal YU itu sebenarnya ini gitu ya, maka ini otomatis teman-teman akan ingat saya mulutnya dibulatin separoh ya. An, yuan, nada 1. Ini nada 2 loh, berarti yuan naik gantungnya di atas ya. Yuan cuan, cuan juga nada 1 ya. Cuan, yuan cuan. Yuan cuan itu lingkaran. Kayak yang saya sering ya ini namanya lingkaran. Yuan cuan. 好，再来是16 ya terakhir. Ing. Jadi ing kalau teman-teman dengar saya itu nggak ada y sebenarnya, benar nggak? Ya, jadi sebenarnya aslinya dia adalah i dan eng. Ing. Sebenarnya aslinya gitu ya. Nah, makanya kalau mengenal convert, teman-teman udah tahu, oh ini karena gitu ya. Jadi bunyi yang dibunyikan itu adalah ing ya. Ing, lau ing itu burung elang ya. Lau ing, kalau anaknya elang kita bilang xiao ing, xiao kecil. Kalau lau ing biasanya elang dewasa. Ing. Oke, sampai sini cukup jelas? Cukup ya. Kita lanjut dulu yuk.
sama ini masih latihan membaca dengan pronunciation yang masih mirip-mirip ya. Oke, ada yang tanya Bu Leni ya. Laoying berarti artinya sebenarnya baca laoying ya. Bacanya bagaimana kalau i-nya 2 gitu. Oh, nggak ada i-nya 2 Bu Leni. Nggak ada i yang 2. Jadi maksud saya dia aslinya begini Bu. Cuman kan yang saya cerita ya bahwa i itu nggak bisa berdiri sendiri di depan. Jadi dia perlu ditambahin y. Tapi nggak ada pinyin yang i2 begini Bu, nggak ada. Gitu Bu Leni ya. Gitu. Dia aslinya cuman memang begini. Cuman karena nggak bisa berdiri sendiri di convert, makanya ditambahkan y di depan. Kayak gitu Bu. Tapi nggak ada i double di depan, nggak ada. Nggak akan ada gitu. Cukup jelas ya. Terus kalau Bu Santi, inwei, ada yang tulis inwei. Itu karena salah pronunciation Bu Santi ya. Jadi harusnya in, 不是in, harusnya ini. Inwei, nggak ada inwei. Kalau Ibu pernah dengar begitu, sorry ya, mungkin ada sedikit salah pronunciation Bu. Jadi yang tepatnya adalah inwei, karena ya, 不是因，是in ya, tapi ditulisnya yin. Oke, cukup jelas, cukup menjawab. Oke ya, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ke bawah. Kita akan baca ya latihan 52. Ada Bu Irma. Oke, Nin hao Ibu. Nin hao lao sư. Oke, Bu Irma silakan kalimat pertama ya. Kita akan latihan ye, yue, sama yuan gitu ya. Jadi latihannya 3 ini fokusnya. Oke, silakan baca kalimat pertama Bu. Ye, li, yue, liang, yuan, yuan, te. Oke, baik. Ibu boleh ikutin saya. Ye li, yue liang, yuan, yuan de. Ye li, yue liang, yuan, yuan de. Oke, 很好 ya. Bu Irma sudah mulai mempraktekin nada ya dan juga sudah mulai benar. Xie ini Bu Irma. Xie. Baik, saya lanjut ya. Jadi, ye li, yue liang, yuan yuan de. Penggalannya begitu ya. Ye li, yue liang, yuan yuan de. Ye itu artinya malam hari ya. Di dalam malam hari, yue liang itu bulan, yuan yuan de bulat. Ya, ye li, yue liang, yuan yuan de. Kayak barusan lewat ya, ada kalau penanggalan Chinese calendar 15, biasanya bulannya bulan purnama ya. Nah, ye li, yue liang, yuan yuan de. Hao, kita lanjut kalimat kedua. Boleh bantu saya, Ibu Lucia. Oke, Ibu Lucia, nin hao. 老师早上好。早上好, Ibu. Silakan nomor 2. 今天云朵里回来了一只大老鹰。 Oke ya, sedikit pronunciation. Boleh ikutin saya. 阴天阴天云朵里云朵里飞来了回来了一只大老鹰。一只大老鹰。 Ya, tadi yang ini ya. 一只大老鹰. Ibu mau sekali lagi? Boleh? 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Silakan Bu Lucia. 阴天云朵里回来了一只大老鹰。 Ya, 一只一只。 一只ya, yang salah ya. Ya, benar. 一只大老鹰. Yang lainnya sudah benar. 谢谢您, Ibu Lucia. 谢谢老师。不客气. Oke, baik ya. Jadi, 阴天云朵里飞来了一只大老鹰. Sebenarnya fokusnya mau teman-teman latihan in, terus ada yun, ada ing gitu ya. Yang kita baca di bawah-bawah ini
mirip-mirip kalau misalnya kayak in sama ing yang tadi Bu Santi tanya ya. In wei de in, terus in tian de in itu yin ya. In, tapi kalau lao ing itu eng. Jadi pronunciation-nya beda ya. In tian itu adalah mendung. In tian ini. In tian itu adalah mendung. Yun tuo li, yun tadi udah belajar ya. Yun tuo itu artinya awan. Kenapa disebut tuo? Tuo itu karena awan itu bentuknya gini, teman-teman. Itu namanya yun tuo. Padahal tuo ini adalah kata satuan untuk bunga. Kalau teman-teman pernah dengar ya, yi tuo hua, justru juga tuo. Maka teman-teman pasti bertanya-tanya, kok bunga sama awan hubungannya apa? Enggak, karena awan tuh dia bentuknya gini. Ya, jadi itu namanya yun tuo. Yun tuo li, di dalam bongkahan awan, fei lai le, terbang seekor elang. Jadi kalau teman-teman lihat pemandangannya kan berarti lagi mendung, terus awan-awan tuh tebal-tebal, bongkahan-bongkahan gitu. Tiba-tiba kalau kita lihat dari dalam film, terbanglah keluar seekor elang gitu ya. Maksud dari kalimat ini ya. In tian yun tuo li fei lai le yi zhi da lao ying. Kalau mau latihan kita bilang mulut kita senam mulut, teman-teman silakan baca kalimat ini dengan jelas, dengan nada yang benar, terus lama-lama dicepetin. Ya, itu buat latihan senam mulut ya. Oke, baik. Kita lanjut nomor 3. Coba ya, saya lihat ada siapa berikutnya. Ada Ibu Margareta. Oke, Ibu Margareta, Nin hao. Halo, Laosi. Oke, baik. Bu, nomor 3, silakan. Ji, si. Ibu baca yang atas ya. Oke, baik. Terus lanjut, Bu, ke kalimat. Ji, zhe, xiao, ji, zai, si, bian, fan, Oke, Ibu ini udah benar bagus ya yang depan. Qi zhi xiao ji zai xi bier. Ini dia langsung lanjut ke sini, Bu. Jadi nggak pakai tapi langsung xi bier. Ibu boleh ikut saya? Si biar. War. Ibu boleh ulang kalimatnya biar bagus. Silakan. Ji shi xiao ji zai ji bian war. Si biar. Jadi dia tidak dibaca gitu ya, tapi baca si biar war. Si biar war. Iya, sisin ini Bu Margareta. Bu, saya happy banget Ibu baca yang depan ini dengan benar loh. Hebat ya. Qi zhi xiao ji, karena ada ZHI, ada QI gitu ya. Ibu sudah bisa bedakan cara bacanya. Hebat Bu, hebat. Sisin ini Bu Margareta. 谢谢您老师。Bukaci, zaijian. Ya, udah bagus banget ya, Bu. Karena kadang-kadang masih bingung kan antara QI dan ZHI. Bener nggak, teman-teman? Nah, tapi Ibu Margareta bacanya benar dan bagus. Ibu Margareta termasuk gelombang yang pertama ya. Saya happy ya lihat perkembangan seperti ini, Bu. Sisinin. Yuk kita bahas. Qi zhi xiao ji zai xi biar war. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu kayak gini itu digabung ke depan ya. Si biar war. Kayak gitu. Qi zhi xiao ji, 7 ekor anak ayam bermain di pinggir sungai ya. Qi zhi xiao ji zai xi biar war. Kalau teman-teman lihat ya, kayak sebentar Q, sebentar Z, sebentar J. Ya, ini latihan qi zhi xiao ji. Nah, usahakan bacanya sesuai nada dan pronunciation biar latihan nih mulutnya ya. Qi zhi xiao ji zai xi bier war. Oke, kita lanjut ke 4. Berikutnya ada Ibu Cai Daoyin. Nin hao, Ibu. 老师早上好。早上好，Ibu. Silakan nomor 4. 我知道
你吃过好几次中国菜？ 很好ya. Cai tadi ada 吃 udah dengan tepat ya, pakai angin ya. Baik, 很好 Ibu, 谢谢您。谢谢老师。不客气，再见。Baik, saya jelasin sebentar ya. Kalau yang nomor 4 ini kita latihan ada 知, ada 吃, ada 吃, ada cai, ya kan? Ya, jadi latihannya ini maksudnya ya. Misalnya ada satu semua contoh ya, latihan baca pininnya 知, 吃, 吃, cai. Nah, cuma kalau di apa namanya di kalimat kita balik lagi ada tanda nadanya. Kita lihat yuk kalimatnya. 我知道你吃过好几次中国菜。Jadi yang tadi ya kita bahas C itu pakai angin, pakai dorongan, terus pakai H. H-nya adalah konsep bahasa Indonesia. Ya, semoga membantu ya teman-teman ya. 我知道你吃过好几次中国菜. Saya tahu kamu pernah makan beberapa kali masakan China. 但是这家的中国菜真的很好吃. Misalnya temannya bilang, aduh saya udah berapa kali makan masakan China, udah nggak mau lagi lah, bosen gitu ya. Nah, mungkin kita boleh bilang, 我知道你吃过好几次中国菜 ya. Saya tahu kamu pernah makan beberapa kali masakan China. 但是这家的中国菜真的很好吃 gitu ya. Kita mau yakinkan dia bahwa yang ini, restoran ini gitu ya, masakan China-nya, Chinese food-nya sangat-sangat enak. Kamu perlu coba lagi gitu ya. Contoh lanjutan kalimatnya. Baik, ada pertanyaan. 老师请问我知道你吃过好几次中国菜。好，这是什么意思？哦，好 di sini dia adalah satu frase Bu sama jadi 好几次 artinya di sini haunya itu dia nggak ada arti Bu. Kalau misalnya Ibu nggak mau pakai nih contoh ya. 我知道你吃过几次中国菜 boleh. Cuman jadi gini. Nah, ininya saya tulisin keluar aja. 几次 ini punya dua arti. Kalau dia kalimat titik artinya beberapa kali. Kalau dia kalimat tanya artinya berapa kali. Jadi ini titik, ini tanya. Hurufnya sama tergantung konteks kalimat. Nah, kenapa kalimat ini saya tambahkan how? Supaya benar-benar meyakinkan teman-teman bahwa ini kalimat titik. Jadi kalau kalimat titik itu suka, misalnya cici, supaya orang itu kalau lagi dengar nggak salah tangkap. Karena gini, kalau kalimatnya belum selesai kan kita masih mendengar ini berapa atau beberapa kali sih, bener nggak? Misalnya dia ngomongnya cuma cici, karena ada dua arti. Tapi begitu dia tambahkan how, cici gitu ya, udah pasti artinya ini. Sampai di sini cukup jelas? Ini saya hapus ya, biar nggak coret-coret jelek. Sampai sini cukup jelas. Jadi kenapa ditambahkan how? How ini di sini sebagai kata bantu saja sih sebenarnya. Kalau dia hilang boleh nggak? Boleh. Cuman kalau kalimatnya saya sudah pasti artinya beberapa kali, yaitu kalimat titik, maka mendingan saya tambahkan hao jici. Jadi orang yang dengar itu dia langsung tahu bahwa hao jici itu artinya beberapa kali. Udah nggak usah disangsikan, udah nggak usah ditunggu-tunggu apa dia punya arti ini ya gitu. Itu maksudnya. Jadi hao jici itu artinya beberapa kali. Memang dia satu frase, Bu. Bukan hao-nya baik. Benar, tulisannya hao baik ya. Jadi itulah pengembangannya maksud saya ya. Bahwa oh teman-teman mengenal ternyata ada beberapa gaya cara ngomong begitu. Sampai sini cukup jelas Bu Nani? Oke ya, sambil saya tunggu ya. Ada Bu Leni, jici berarti sama dengan xie ya Laoshi. Betul Bu, tapi tidak bisa bilang sinonim ya. Tidak bisa bilang sinonim. Jadi, oke, saya jelasin ya. Jici ini beberapa kali, di mana kalinya bisa dihitung. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, beberapa ya, karena ci ini adalah kata satuan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau xie
ini beberapa, benar. Iya, ya, saya paham ya. Maksudnya bahasa Indonesia sama loh. Sie ini tidak akan punya kata bilangan. Teman-teman dapat tebak kalau tidak bisa pakai kata bilangan berarti ini adalah abstrak. Barang-barang yang abstrak. Contoh-contoh. Sie, misalnya uang itu kan perlu ada kata bilangan ya, ngukurnya $1, $2, $3. Tapi kalau kita bilang ini di sini saya ada beberapa uang, some money gitu. Bahasa Inggrisnya kan juga ngomong gitu ya. Nah, maka misalnya 你有一些钱吗? Kamu ada beberapa uang nggak? Memang agak aneh, tapi maksudnya itu beberapa uang itu nggak hitung dari misalnya $1, $2, $10, enggak. Dia cuma bilang kamu ada beberapa uang nggak? Boleh pinjam saya nggak? Jadi benar-benar mungkin orang ini kesulitan duit, pokoknya berapapun saya pinjam deh gitu ya. Jadi dia akan bilang, 你有一些钱吗？可以先借我吗? Gitu maksudnya. Sampai sini cukup jelas, Bu, bahwa 几次 dan 些 itu berbeda. 些 tidak akan ada kata bilangan kayak gini. Ya. Cukup jelas, makanya saya bilang nggak bisa langsung bilang, oh ini sinonim, jadi langsung digantikan. Nggak bisa. 不可以 ya, beda. Ya, oke. Bu Ita tanya kalau dibikin tanya, 你吃过几次中国菜? Betul, betul Bu. Ya, berapa kali jadinya kan? Nah, kalau Ibu udah selesaikan kalimatnya, baru saya paham. Oh, ini lagi nanya, 你吃过几次中国菜? Oh, 我吃过2次, 我吃过4次, gitu ya. Jadi dia bisa dua arti. Iya, penekanan, karena dia sebenarnya nggak ada arti, Bu Nani ya. Tapi begitu kita bilang 好几次, sudah pasti artinya ini yang saya lingkari. Beberapa kali, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang, oh supaya bantu orang yang dengar bahwa maksud saya adalah beberapa kali, silakan teman-teman tambahkan 好几次. Ya, jadi 我见过好几次老师 misalnya ya, 我见过老师好几次, boleh juga saya ketemu laoshi beberapa kali. Di situ udah pasti kalimat titik gitu ya. Karena si 几次 ini dia bisa dua arti. Kalau laoshi orangnya nggak pakai hao, tapi artinya beberapa, boleh nggak? Contoh di kalimat ini, hao-nya saya buang. Hao-nya saya buang. Sorry. Oke. Hao-nya saya buang. Artinya masih sama? Masih sama. Ya. 我知道你吃过几次中国菜. Sama, masih sama. Cuman kita perlu tunggu dia selesaikan kalimat. Apakah dia ini atau ini. Gitu maksudnya. Ya. Oke. Cukup jelas ya? Oke. Jelas ya. Baik, kalau gitu saya lanjut lagi nomor 5. Ya, ke volunteer berikutnya ada Ibu Ita. Oke, Ibu Ita boleh bantu saya baca kalimat ke-5. 你好，老师。 Ya, 不客气，你好。Silakan Bu. 吃字在炎热的天气着色勿吃。 Oke ya, pronunciation dan nada sudah bagus. Boleh ikutin saya sekali lagi. 狮子在炎热的天气。吃字在炎热的天气找食物吃。找食物吃。 Oke, Bu Ita mau sekali lagi? Silakan Bu. 吃字在炎热的天气找食物吃。很好，谢谢您Bu Ita. 谢谢老师 Ya. 再见。 Bu Kaci, 再见. Saya mute kembali ya. Oke, baik ya. Karena ada tadi muncul sisi laoshi, saya mau jawab Bu Kaci ya jadinya ya. Oke, baik. Kita lihat nomor 5 ya. Nomor 5 itu latihan tentang 狮子. Lidahnya diangkat ya. 狮子在炎热. Nanti kita latihan RI sama RE ya. Oke, nanti di bahan berikutnya. Jadi 炎热 A O E, mungkin baca ini agak sulit ya, nggak apa-apa. 炎热 E-nya kencang kedengaran ya. 炎热的天气找食物吃。
吃 ya, angin terus dorong ya. 狮子在炎热的天气找食物吃。狮子 itu singa 在炎热的天气 di cuaca yang sangat panas atau terik. 炎热 itu udah panas, terik lagi ya, kering. 炎热的天气 cuaca, 找 itu mencari, 食物 makanan, 吃 untuk dimakan ya. 狮子在炎热的天气找食物吃。Nanti latihan di rumah bacanya smooth, sesuai nada, terus disiplin, ikutin pronunciation-nya ya, itu biar latihan setengah mulut. Oke, lanjut nomor 6. Saya mau minta tolong dibaca, ada Ibu Nani. Oke, baik. Ibu Nin hao. 老师您好， Oke, baik. Bu Nani silakan. Nomor 6 ya. Oke. 日子要怎么过？ Cemek. 日子要怎么过？ 用你自己决定。 Oke, you nada 2 ya. 由你自己决定. Boleh sekali lagi kalimat terakhir? 由你自己决定。 Ya, 由你自己决定. 谢谢您 Ibu Nani, sudah 谢 benar 谢 ya. 老师。 Bukaci, saya mute kembali, saya jelasin sebentar ya. 日子 ini 同学们可以帮我吗？ zi-nya harusnya nada 5 ya, tolong bantu revisi. 日子, teman-teman pasti bertanya ya, kenapa zi-nya bisa muncul nada 3? Ini sebenarnya dari, oke. Dari 儿子. 儿子 artinya apa? Kita sudah belajar anak laki-laki atau son ya, anak kandungnya kita. 儿子. Dia kalau 儿子 itu boleh teman-teman baca nada 5, boleh baca nada 3, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang lain perlu dibaca nada 5 ya. Jadi bantu saya revisi ya. Makanya si komputer itu dia muncul karena dia dimasukin memori seperti apa ya. Oke, jadi 日子要怎么过? 日子 di sini jadi bukan hari, tapi lebih ke kehidupan gitu ya. Kehidupan sehari-hari, kamu mau melewatinya dengan bagaimana gitu ya. 日子要怎么过? 由你自己决定. 由 itu artinya oleh. Oleh kamu tentukan sendiri. Jadi kamu tentukan sendiri, kamu putusin sendiri. 由 itu adalah oleh. Cuma kalau dimasukin ke arti jadi agak lucu gitu ya. Nah, yang penting teman-teman nangkap arti dari kalimat ini adalah kehidupan mau dilewati seperti apa, kamu putusin sendiri ya. Artinya mau dilewati dengan happy-happy atau mau dilewati dengan bersedih-sedih ya, kamu putusin sendiri ya. Karena setiap orang punya keputusan masing-masing gitu ya. Jadi 日子要怎么过由你自己决定. 决定 itu putusin ya, memutuskan sesuatu namanya 决定. Baca 决 mulutnya setengah bulat ya, 决定. 日子要怎么过由你自己决定. 自己 tadi bacanya sudah benar ya. ZI sama JI sudah membedakannya dengan sangat bagus. Oke, sisi Ibu Nani, kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7 ada siapa lagi berikutnya? Ibu Tintin. Oke, Ibu Tintin, Nin hao. 你好，老师。 Oke, silakan Bu nomor 7. 上海是一个很热闹的城市。 对，上海是一个很热闹的城市呀。Wah, spelling-nya sudah bagus. 谢谢您 Ibu 谢谢 Tintin. 老师。不客气，再见呀。上海是一个很热闹的城市。热闹 itu ramai. Sorry, 热闹 ramai. 城 pokoknya ada C begini, bacanya dorongan anginnya lebih kencang ya. 城市ya. 上海是一个很热闹的城市。Oke. 再来是 kita lanjut ya. 城市. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Saya minta dibaca sama Ibu Ana. Oke, Ibu Ana, Nin hao. 您好，老师。 Oke, silakan Bu, nomor 8. 大象是泰国的
生动物。 Ya, betul Bu ya. Sekali lagi boleh. 大象是泰国的神圣动物。大象是泰国的神圣动物。好，谢谢您Bu Ana, sudah bagus ya. 谢谢老 Oke, 师。 Kak saya mute kembali. Kita lihat, 大象是泰国的神圣动物。大象 itu gajah ya, 是 adalah 泰国的神圣动物。泰国 itu negara Thailand ya. 神圣 itu agung, keramat, mulia ya, 动物 binatang. 神圣, betul ya, tadi bacanya sudah benar. Oke, jadi nomor 8 kita latihan ya, ada shen, ada sheng gitu ya, yang ini. Sorry. Jadi latihannya ada banyak ini sama ini ya. En sama eng, kadang-kadang orang sulit membedakan. Oke, baik. Pertanyaan dari Bu Santi. 城市 itu kota. Iya, betul. 城市 ini kota. City ya. 城市 ya. Oke, ini sudah beres. Oke, sesuai janji saya. Yang pinyin ini udah oke ya semua ya. Tadi ada Pak Andreas bikin kalimat panjang. Sebentar ya, saya lihat dulu ya. Bisa. Pak Andreas ada cerita sama kita teman-teman ya. 老师下午好. Teman-teman, karena Pak Andreas di negara yang berbeda ya, jadi beda waktu, dia nyapanya xiao, jadi teman-teman paham ya. Xiao itu selamat sore ya. 老师下午好，请老师帮我改正我的故事. Tolong bantu 老师 bantu saya revisi cerita saya gitu ya. Oke, 上周我去购物并尝试练习中文. 上周 minggu lalu saya pergi beli barang dan sekalian mempraktekin latihan bahasa Mandarin gitu ya. Oke. 我去中国中药店. Oke, 我去中药店. Saya pergi ke toko obat Cina. 买止渴药. Membeli obat batuk ya, 止渴药. Oke, 我说老板，我想买2个罗汉果.罗汉果. Teman-teman tahu 罗汉果? Ya, ini bagus ya buat kalau panas dalam gitu-gitu. 我说老板，我买2个罗汉果，多少钱? Ya, berapa duit ya? Oke, Pak Andreas. Nanti kita di modul 2 akan belajar juga berapa harganya untuk kita kalau beli barang ya. 他回答说5美元. Dia menjawab 5 US dollar. Oke. Ya, sudah benar sampai sini, Pak. 第二天我又回到同一家商店. 第二天 hari kedua, saya kembali lagi ke toko yang sama. 同一家商店, 同 itu sama ya. Jadi 我又回到, 又 masih ingat nggak teman-teman? 又 yang ini. Again. Jadi hari kedua Pak Andreas balik lagi ke toko obat yang sama, 买同样的药. Ini pakai te, Pak. 同样的药. Ya. Teman-teman kalau mau lihat kalimatnya itu ada di chat. Digeser aja ke atasnya, ada satu kalimat panjang dari Pak Andreas Autalia. Jadi 同样的 ya, 同样的药. Ini pakai te. Obat yang sama. Jadi Bapak beli obat yang sama ya. 但现在我用英语问他. Tapi sekarang saya pakai bahasa Inggris bertanya gitu ya. 但现在我用英语问, pakai bahasa Inggris tanya. 他说了我4块5. 他收了我4块5. Dia show di sini terima teman-teman ya. Dia terima dari saya itu 4块5, 4 dolar, 4,5 dolar. 4块5. OK. 所以当我不用中文说话是更便宜. Bapak berbagi sama kita ya. Teman-teman lengkap ya? Tadi kata Pak Andreas dia beli lohankuo.
dia pakai bahasa Mandarin, si tokonya jual sama dia 5 美元, ya nggak? 5 US dollar. Ini, sorry, Bapak di Australia ya, berarti Australian dollar ya Pak ya? Oke, nah berarti ini 5 Australian dollar. Tapi begitu dia pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, dia hari kedua datang lagi, tapi pakai bahasa Inggris, si apa yang jual sama Pak Andreas 4块5. Ini Australian dollar berarti karena Pak Andreas di Australia ya. 4块50ya, 4块5. Oke ya, jadi pakai Inggris lebih murah 5 dolar. Iya nggak Pak Andreas? Oke ya, jadi makanya Pak Andreas bilang sama kita kalau pakai bahasa Inggris lebih murah. Baik, kalimatnya sudah benar Pak, sudah benar ya. Cuman tadi yang itu, 同样的药 ya, obat yang sama. Baik, itu kalimatnya sudah benar Pak. Terus Bapak kayaknya masih ada satu ya. Masih ada satu ya. Oh ini ya, saya bacain ya teman-teman ya. Teman-teman boleh scroll chat ya. 从我上面的故事来看, dari cerita saya di atas, 从我上面的故事来看，我觉得我的中文口音不对，所以他知道我不是来自中国. Oh gitu Pak. Jadi kata Pak Andreas ya teman-teman, dari cerita saya, kan tadi ngomong Chinese malah lebih mahal. Jadi kata Pak Andreas, dia merasa pronunciation, 口音 itu pronunciation ya, lafalannya si logat ya, logat bahasa Mandarinnya Pak Andreas tidak benar. Jadi dia tahu bahwa saya bukan datang dari China. Oke, baik ya. Ini cerita karena saya juga nggak di tempat. 我也不知道是怎么一回事ya, saya juga tidak bisa menyimpulkan apapun. Saya hanya bisa mendengar ceritanya dari Bapak. Intinya cerita yang awal itu yang tadi ya, bahwa oh ya ternyata kalau pakai bahasa Mandarin dia bilang 5 Australian dollar, terus kalau pakai Inggris di hari kedua 4,5 dolar ya. Oke, baik. Nin Pak Andreas sudah berbagi sama kita. Cuman kalau karena unsurnya misalnya Pak Andreas logatnya tidak benar atau gimana, itu saya tidak berani iakan. 因为我不在场就是saya tidak di tempat kejadian. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang saya tidak di tempat ya. Takutnya ini kan banyak sekali faktor. Ya, antara mungkin dia ikutin harga pasaran ya. Jadi hari kedua ternyata harga pasarannya turun, dia jual yang 4,5 atau apa. 这个我真的不知道. Ya, yang ini saya tidak bisa menjawab ya, tapi kalimatnya benar Pak. Kalimatnya Bapak sudah benar ya. Baik. 谢谢您的分享. Terima kasih Pak sudah berbagi sama kita. 澳大利亚我也没住过，所以我也不知道他们是怎么样的一个风俗ya. Australia saya juga belum pernah maksudnya tinggal di sana. Jadi budaya tempat seperti apa, caranya seperti apa, 我真的不知道. Jadi tidak bisa menyimpulkan apapun ya. Oke, baik. 谢谢您 Pak Andreas. Kita lanjut dulu ya ke modul melatih pendengaran untuk Hanyu Pinyin. Jadi teman-teman, ini karena dimasukin ke modul 1, pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman merasa saya belajar yang baca sudah cukup, yang modul melatih pendengaran itu sebenarnya adalah level di atas dari baca. Kenapa? Karena mendengar itu kita nggak bisa kontrol orang lain mau ngomong apa. Tapi dengan kita banyak kosakata, kita bisa pahamin. Itu maksudnya ya. Jadi seiring waktu teman-teman belajar baca, belajar nambah kosakata, akhirnya bisa belajar yang namanya mendengar. Karena mendengar itu adalah tingkatan paling tinggi. Sampai di sini pertanyaan saya, apakah ini tetap dibahas atau teman-teman sudah merasa, aduh Lausri sudah cukup dengan baca, kalau enggak saya pusing. Kayak gitu. Jadi modul mendengar ini ada karena murid gelombang pertama itu merasa kesulitan bahwa saya kalau dengar orang ngomong bahasa Mandarin masih sulit ya di convert ke pinyin yang benar. Makanya muncul modul yang 12 ini. Tapi saya takutnya itu malah menambah beban
murid yang tadinya itu dia nggak merasa kesulitan itu ya. Jadi maksudnya ya memang karena kita berasal dari berbagai latar belakang, takutnya malah saya mengecokkan, maksudnya oh ini udah mudah gitu ya, kayak gitu. Nah baik kalau gitu nggak apa-apa, tetap saya bahas, tapi dengan catatan kalau teman-teman merasa aduh ini kayaknya saya nggak perlu atau pusing, nggak apa-apa, dengerin aja ya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Ya, oke baik. Kita bahas ya. Jadi teman-teman mungkin tahu kalau kenapa ada muncul ini karena yaitu ya kadang-kadang orang bilang bisa contoh orang bilang kuo kalau dulu mungkin sebelum belajar pinyin tulisnya adalah KUO, benar nggak? Tapi setelah belajar pinyin teman-teman paham bahwa apa yang diucapkan sama yang ditulis berbeda. Itu mah. Jadi misalnya contoh ya, nih kita langsung lihat tabel pertama. Kuo, misalnya shui kuo. Kalau dulu boleh jujur sama saya atau yang baru pertama kali belajar pinyin, saya tahu Laoshi mungkin di rumah itu sudah biasa ngomong bahasa Mandarin. Nah, begitu dengar orang bilang shui kuo atau papa mama ngomongnya shui kuo, saya tahu kok shui kuo itu buah-buahan. Tapi kalau misalnya teman-teman ketik ke orang tanpa ketik hanzi gitu ya, ketiknya apa? Boleh share di sini supaya kita bisa berbagi juga gitu ya. Kalau sebelum belajar pinyin, tulisnya apa teman-teman? Ya, suikuo ya pakai KUO, bener ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, justru kenapa saya tanya teman-teman, supaya teman-teman nanti ketika misalnya ketemu orang yang dia bisa bahasa Mandarin ngomong, tapi ketika dia ketik pinyin, bukan ketik pinyin, ketik text message ke teman-teman, dia pakai yang tidak sesuai pinyin, teman-teman memahamin juga bahwa oh iya ya seperti kata Laoshi, mungkin dia belum punya kesempatan ikut namanya kelas Hanyu Pinyin yang benar itu ya. Jadi teman-teman maklumin. Karena memang banyak saya terima text message dia bisa bahasa Mandarin dengan ngomong gitu ya. Tapi begitu dia text message, oh ya, dia belum kenal yang namanya Hanyu Pinyin gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh kenalin dia juga. Oh, ini sebenarnya Hanyu Pinyin yang benar itu harusnya begini gitu ya. Kasih kesempatan sharing ke dia bahwa oh ada loh cara untuk belajar Hanyu Pinyin ya. Ya benar ya. Jadi pakai KUO. Nah, karena berangkat dari situ, maka teman-teman mulai sekarang perlu satu prinsip yaitu apa yang didengar dengan yang ditulis itu berbeda. Jadi begitu Anda sadari, Anda akan lebih cepat gitu ya. Shuikuo. Oh, yang kita dengar K, tulisannya adalah G. Sekarang belajar kebalikannya. Kemarin kan belajar dari Shuikuo, SHUIGUO. Kita bacanya gimana, teman-teman? Bener nggak? Nah, sekarang kita bilang iya, belajarnya kayak kebalikannya gitu ya. Pokoknya apa yang didengar sama yang ditulis berbeda. Begitu juga kan. Saya sering lihat orang tulisnya KHAN. Nggak tahu teman-teman ya, tapi begitu udah masuk kelas Hanyu Pinyin, saya rasa dia akan tulisnya KAN. Jadi bahasa Mandarin tidak akan ada KHAN. Ada H kalau apa, nanti saya bahas di belakang ya. Oke, kan itu melihat, ya, shuikuo itu buah-buahan, kemudian papa. Ini saya coba tutup dulu ya. Coba tutup dulu. Gimana cara tutupnya ya? Ya udah nggak usah lah. Teman-teman boleh pikirin kalau papa harusnya tulisnya BABA ya. Yang nomor 3. Tapi kita bacanya PAPA gitu ya. Oke, baik. Terus kemudian pang. Ya, teman-teman lihat ya. Pang itu tulisnya PANG, tapi bacanya PHANG. Jadi ingat, pokoknya yang dibaca ya, atau yang didengar itu sama yang ditulis berbeda. Kembali lagi teman-teman perlu pikirin, pang, oh PH, berarti P. Gitu ya, ini kebalikannya. Nah, begitu juga wang. Kalau wang karena teman-teman udah tahu sekarang pakainya WANG, jadi mudah ya wang. Nah, kalau misalnya dulu sebelum belajar Hanyu Pinyin mungkin tulisnya
UANG atau apa gitu ya, karena untuk membunyikan itu. Nah, tapi yang benarnya adalah WANG. Kenapa kita perlu tulis yang bagian benarnya? Ini sejalan nanti kalau teman-teman mau melanjut ke level yang lebih tinggi untuk ketik huruf Mandarin, maka teman-teman bisa langsung ketik SHUIGUO dan dia akan muncul huruf Mandarin yang benar. Tapi kebayang nggak kalau teman-teman ketiknya yang sebelah sini, dia keluar nggak? Ada yang pernah coba? Ya, nanti boleh dicoba ya. Ada yang dia keluar karena dia menebak-nebak juga. Jadi si sistem menebak ini tuan saya ketik apa ya? Ya, yang pasti nggak keluar. Cuma kadang-kadang dia ada keluar karena untuk menebak-nebak bahwa teman-teman sebenarnya mau ketik apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin I bisa keluar, tapi saya nggak pernah coba ya. Tapi teman-teman bisa coba, harusnya sih nggak keluar. Makanya ini kenapa kita perlu disiplinin supaya teman-teman ketika ketik itu dia keluar huruf Mandarinnya ya. Oke, tadi ada Wang. Wang itu adalah, sorry ya, Pang tadi apa artinya? Gemuk. Kalau Wang raja ya, raja atau marga Wang. Ada teman-teman yang marga Wang. 有同学姓王吗? Ada teman-teman marga Wang di sini. Jadi Wang ini bisa raja, bisa marga gitu ya. Oke, lanjut yang ya, yang itu adalah kambing. Terus ada i. Nah, sebelum kenal pinyin, i ditulisnya pakai i doang, benar nggak? Tapi setelah kenal pinyin, saya yakin teman-teman udah pasti hafal ya. Apalagi kemarin saya bilang, ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi dia perlu tambahkan y, benar nggak? Jadi y ya. Misalnya kita sering bahasa sehari-hari kita ai gitu ya. Nah, itu harusnya a, i, harusnya yi, bukan i doang. I ya, tante. Nah, harusnya yi. Kalau mau pinyin yang benernya ya. Oke. Lanjut. I1 ya. Kebetulan yang ini kita pakai huruf Hanzi-nya I1. Baik, lanjut tuo. Jadi dengarnya TH, tulisnya T sebenarnya. Ya, jadi ini kebalikan, versi kebalikan ya. Tuo artinya ini, tuo narik. Sorry. Tuo kayak tuo singli, tuo singli, narik bagasi. Kita kalau bawa bagasi kan pakai tarik tuo. 再来是多 pakai D ya, bukan pakai T ya, tulisannya pakai D. Tuo banyak. Tian itu bisa jam berapa? Misalnya 10点, 11点, 11点半 tian. Tiannya selain jam bisa artinya apa? Teman-teman masih ingat? Tiannya untuk desimal, benar nggak? Kalimat angka desimal misalnya 9,5. 9.5 ya, koma betul. 谢谢 Ibu Cindra ya. 点很好。再来是天 ya, 天 pokoknya T bacanya TH tapi tulisnya Tian. Oh, sedikit juga bisa ya, Tian, tapi dia 一点水 atau 一点儿 karena dia banyak arti sehingga sedikit itu sekarang orang pakai ada 一点儿. Boleh pakai R, boleh pakai tidak pakai R, nggak apa-apa ya, sedikit. Jadi dia saking banyak artinya ya, tergantung konteks kalimat yang dia masukin. Oke, 不客气。再来是天, tadi udah ya. 天 bisa langit, bisa hari. Langit, 天上. 天, 一天, 2天, 3天, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Huruf Mandarinnya sama ya. 天. Terus ada 天气, 也是这个天, cuaca, 天气. 再来是姐姐 ya. 姐姐 mulai sekarang karena sudah belajar pinyin tulisnya pakai J. Bukan C ya, tapi J. Tapi kalau konteksnya teman-teman masih bahasa Indonesia, silakan itu bebas ya. Tapi kalau misalnya pinyin, diingat bahwa JJ pakai JIA. Oke.
Saya lanjut lagi. Cu. Cu pakai Q dan U. Mulutnya bulat ya. Cu. Cu. 再来是洗. Nah, si ini teman-teman pasti bakal ke tukar-tukar SI apa XI gitu ya. Benar nggak? Karena dua-duanya ada. Tuh mah. Si. Saya tunggu dulu ya. Teman-teman pasti merasa, aduh ini yang mana ya? SI apa XI gitu ya. Saya pikir saya boleh yakinkan teman-teman bahwa kalau dia bunyi I, kalau ini ya teman-teman perhatikan. Nah mungkin ini saya kasih sedikit tips ya. Kalau teman-teman mulai ragu ini gitu ya, nah ini, maka teman-teman pertama dengerin vokalnya dulu, langkah pertama. Nah, saya mau tanya ya, ini kita satu persatu langkahnya ya. Yang teman-teman dengerin ketika saya baca si, itu vokal yang didengar bunyi apa? Vokal yang didengar bunyi apa? Si. Vokal yang didengar, vokal. Bunyi I. Oke. Ya. Oke ya, berarti sama. Teman-teman catat ya langkah-langkahnya ya. Ini yang saya kepikiran, otodidak. Nanti teman-teman berbagi sama yang lain kalau yang lain tanya. Kadang-kadang karena otodidak saya lupa lagi ya. Oke. Nah, jadi yang didengarkan I, benar ya. Nah, langkah kedua, kalau dia vokalnya I, itu cuman ada J, Q, X, dan Y. Itu langkah kedua. Jadi kita perlu menyempitkan konteksnya. Kalau vokal yang didengar adalah I, maka dia cuman punya pasangan J, Q, X, Y. Oke? Ini langkah kedua. Udah dapat? Oh, berarti cuma ini doang, J, Q, X, Y. Nah, pertanyaan saya yang ketiga. Si. Berarti dari J, Q, X, Y, mana yang bunyinya S, teman-teman? Ya kan? Ini kan kalau teman-teman baca konsonan, ci, ci, si, sama Y memang nggak ada ya. Y itu memang I gitu kan. Ci, ci, si, sisir. Berarti yang X, benar nggak? Itu maksudnya. Karena yang Z, H, terus CH, SH, R, sama Z, CS, kalau sama I, mereka nggak bunyi vokal I, tapi bunyinya ya nggak? Nah, daripada ini yang bunyinya entah gimana, maksudnya bahasa Indonesia nggak ada tanda, mendingan saya kelompokinnya dari ini. Dari kalau vokal yang didengar. Itu maksudnya. Sampai sini oke? Kita coba tes ya. Kita coba tes. Kan masih banyak yang bingung. Saya ragu ya, tulisnya X apa S gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Pertanyaan pertama saya. Vokal yang didengar adalah apa? I. Oke, baik. Kalau gitu berarti kelompok yang kotak atau yang bulat? Kelompok yang kotak atau bulat? Kotak ya. Kotak tuh maksudnya sini ya. Sorry ya, saya biar gampang. Kotak, yes. Nah, udah masuk kotak tinggal pilih teman-teman. Dia JQXY. Yang mana yang bunyinya C? Ci, ci, si. Berarti kalau ci berarti pakai JI. Itu maksudnya. Ya, oke. Sekarang kalau yang grup ini mungkin nanti saya bahas ya. Ketemu bunyi yang kayak
Nah, ini yang agak sulit ya, karena vokalnya tuh nggak ada di bahasa Indonesia, tapi nggak apa-apa, nanti ada patokannya ya. Misalnya, vokal yang didengarin apa, teman-teman? Vokal. Ya, ya saya paham ya, sorry ya teman-teman ya, teman-teman nggak bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia karena sulit ya. Ya, berarti yang didengar bukan vokal I, benar nggak? Tinggal kalau misalnya vokal yang dengarnya itu beda, berarti teman-teman mulai asosiat gitu ya, mengasosiasikan, oh berarti ini masuk grup ini. Ya, gitu ya. Nah, kalau teman-teman nilai konsonan. Kalau vokal udah dapat, sekarang nilai konsonan. Konsonan saya itu bersih atau pakai angin. Pakai angin. Kalau pakai angin berarti pilihannya jatuhnya sama siapa? Kalau pilih ada pakai angin, jatuhnya antara ini atau si ini, benar? Ya, CH atau C. Sampai sini oke. Jadi kita tuh dengar pelan-pelan kita apa ya? Mengkecilkan biar dapat jawaban gitu ya. Ini langkahnya satu-satu, tapi tenang saja kalau udah fasih itu akan cepat gitu ya. Nah, pilihannya cuma 2 yang saya lingkari ya, antara CH atau C. Nah, sekarang dengerin dulu. Kalau saya lidahnya diangkat gitu ya, itu sh. Nah, kalau lidah tidak diangkat itu Oke, nah sekarang soal saya adalah lidahnya diangkat nggak? Tidak. Iya, oke. Good. Berarti pakai CI, betul. Kalau lidah diangkat sama enggak, saya rasa masih agak kesulitan, nggak apa-apa. Itu masih oke. Tapi udah bisa bedain C dan Z maksud saya. Ya nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi dari langkah awal vokal, terus kita ke konsonan, habis itu konsonan yang mana. Kalau masalah lidah diangkat sama enggak apa-apa. Itu memang butuh latihan. Tapi itu maksudnya udah tinggal polesan sedikit. Artinya apa? Artinya misalnya contoh teman-teman lagi pusing CH apa C ya. Teman-teman masih bisa, ya udahlah saya ketik CH ketemu nggak? Oh enggak, berarti C. Maksud saya paham ya, tapi minimal itu udah di-skopin sampai CH sama C. Sudah lumayan memudahkan, ya kan? Kayak gitu. Nah, kecuali udah mulai tahu, oh ya, lidah diangkat kayak gini, lidah tidak diangkat kayak gini. Nah, itu udah next level. Maksud saya minimal tuh skop ZH, CH, SH, RZ, CS sama yang skop yang kotak itu sudah beres. Itu maksud saya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Jadi langkah-langkah tadi silakan diperhatikan. Kita kenal dulu vokalnya, baru cari grup konsonannya. Sampai di sini yang tadi itu, yang latihan yang tadi barusan itu nanti dulu, nanti kita akan bahas lebih mendalam di pedoman kayaknya pedoman 8 ya. Jadi nanti ada lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk membedakan XI sama SI sama XI sudah cukup jelas karena tadi saya lihat banyak yang bingung dan masih sering ditanyakan di kelas. Sampai sini dulu, yang simple, yang sebelah sini. Sudah cukup jelas? Jelas. Satu kali lagi ya. Si, kalau saya kasih tes dikte, si, maka vokal yang terdengar apa? Oke. Simpan dalam hati ya, atau mau dijawab boleh. Nah, oke, vokal yang dengar itu. Nah, berarti dia apa? Pininnya apa? Carilah konsonan. Oke, carilah konsonan. Ketemu nggak?
Qi berarti pininnya apa jadinya? Oke. Carilah konsonan. Ya, ketemu. Oke. Sekarang nada. Qi, nada. Nada 2. 谢谢大家. Berarti Q dan I. Ya. Jadi nggak ketukar lagi sama yang sebelah lingkaran. Oke, ya. Qi. Sampai sini oke. Jadi nggak bakal ketukar lagi ya. Nah, tapi lama-lama teman-teman kalau latihan terus sebenarnya kebiasaan jadi tahu, oh, Qi itu QI, Si itu XI. Tapi kalau dihafal sekarang bakalan buyar, tapi pakai patokan. Jadi karena mendengar, ya kita dengerin vokalnya dulu, masuk grup konsonan mana, baru kita bisa menentukan pilihannya kita, karena skopnya sudah lebih kecil. Itu dulu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas. Saya lihat kalau jawabannya masuk sih oke. Apakah cukup membantu? Oke, sangat membantu ya. Nanti latihan lagi di rumah. Iya, karena mendengar itu memang butuh teknik. Nah, cuman saya kepikiran, oh ya teman-teman dengerin dulu nih vokalnya baru ke konsonan ya. Baik. Latihannya satu lagi kalau teman-teman mau challenge diri sendiri, silakan dengerin lagu yang pelan-pelan. Lagu pelan-pelan, terus dituliskan dalam pinyin, itu perkembangannya akan cepat sekali. Percaya sama saya ya. Iya Bu Santi, kalau heran karena dia bahasa ya, bahasa dari China. Saya nggak bisa jelasin kenapa begitu ya, beda ya, karena ya diciptakan sama orang China. Ya, tapi ya tugas kita memang mempelajarinya ya. Oke, baik. Kalau nonton film, iya masih raba-raba karena kan film gitu ya. Kalau boleh cari lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Itu pelan-pelan teman-teman coba latihan dengar. Itu juga oke kalau teman-teman mau latihan seperti ini ya, karena kan nggak ada saya setiap saat kan kayak gitu, tapi latihannya coba dipraktekin langkah-langkah tadi. Begitu langkah-langkah dipraktekin, biasanya kalau teman-teman kebingungan itu akan muncul pertanyaan. Pertanyaan itu yang berharga, teman-teman. Berharga kalau teman-teman tanyakan ke saya, karena saya akan putar otak kan untuk jawab kan. Nah itu maksudnya ya. Kalau nulis sesuai ucapan, iya Bu Santi, kayak nulis maksudnya sesuai ucapan misalnya tang pakai THANG gitu ya. Masalahnya itu nggak bisa Bu, karena nggak bisa untuk ketik pinyin gitu ya. Kalau lagu yang simple aja Bu Diana, jadi simple-simple pendek-pendek kayak misalnya liang zhi lau hu gitu ya. Jadi dia pendek, teman-teman latihan nulis pinyin itu boleh ya, menurut saya oke kok ya. Atau lagu yang teman-teman suka juga nggak masalah ya. Itu sih dari saya. Baik, kita sampai sini dulu ya. Nanti bantu saya ingatin ya, berarti sampai si. Nanti minggu depan bantu saya ingetin, oke kita lanjut berikutnya ya. Memang mereview kita akan dapat sesuatu yang baru ya. Dulu mungkin sekilas lewat, nah kali ini mungkin teman-teman bingung dengan pertanyaan teman-teman, kita dapat lagi tambahan pengetahuan baru. 好，我们先到此下课，谢谢大家，我们下星期见，祝大家周末愉快，谢谢大家，谢谢班长，拜拜，谢谢。